Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Tetap semangat ya meski kita melaksanakan kegiatan pesantren di Imah. Jangan lupa jaga selalu kesehatan agar puasanya lancar. Dan semoga kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ini. Amin ya Robbal 'Alamin. Anak-anak ibu yang soleh dan solehah, pagi ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Anak-anak sudah tahu kan jumlah nabi dan rasul yang wajib kita ketahui ada 25. Nah, saat ini kita akan menguraikan tentang Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihissalam lahir di Babilonia. Saat ini Babilonia bernama Irak. Ayahnya bernama Azar. Ayah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang pembuat patung. Azar membuat patung-patung dari yang terkecil sampai patung yang sangat besar. Karena pada saat itu masyarakat Babilonia menyembah berhala. Lucu kan? Yang namanya berhala itu kan dibuat oleh manusia, kemudian mereka sembah kembali. Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat itu merasa aneh. Kenapa masyarakatnya bisa menyembah berhala, sedangkan berhala tidak bisa berbuat apa-apa. Berhala dibuat oleh manusia, kemudian berhala juga disembah oleh manusia. Apa yang sebenarnya mereka pikirkan? Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat itu memberontak. Beliau berkata kepada ayahnya, memperingati ayahnya supaya tidak menyembah berhala secara pelan-pelan. Namun apa yang terjadi? Pada saat itu ayahnya tetap bersikeras membuat berhala dan menyembah berhala layaknya masyarakat Babilonia pada saat itu. Masyarakat Babilonia pada saat itu hidup dengan aman dan tentram. Karena negeri Babilonia adalah negeri yang kaya raya. Dan pada zaman itu, Babilonia dipimpin oleh seorang raja yang sangat amat zalim yang bernama Raja Namrud. Raja Namrud itu mengerahkan masyarakatnya untuk terus berusaha menyembah berhala. Sampai suatu ketika Ibrahim jengah. Mereka berkumpul pada suatu tempat, di tempat mana mereka mengumpulkan berhala dan menyembah berhala. Nabi Ibrahim mengikutinya. Kemudian Nabi Ibrahim pada saat itu berpikir keras bagaimana caranya mengajak masyarakatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghancurkan patung-patung yang mereka sembah. Pada suatu hari, Raja Namrud mengumumkan kepada masyarakatnya untuk berkumpul. Sehingga pada saat itu seluruh masyarakatnya berkumpul dengan Raja Namrud di suatu tempat dan tempat beribadahnya kosong. Sampai Nabi Ibrahim mempunyai niat. Sehingga Nabi Ibrahim datang ke tempat peribadatan, ke tempat patung-patung itu berkumpul dari mulai patung yang sangat kecil hingga patung yang sangat besar. Sampai apa? Kemudian patung-patung itu dibinasakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan yang tersisa hanya sebuah patung yang sangat besar. Kemudian dikalungkanlah di lehernya itu kapak oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah kejadian itu apa yang terjadi? Raja Namrud marah dan murka. Dan Raja Namrud mengumumkan kepada masyarakatnya siapa yang telah menghancurkan patung-patung yang selalu mereka sembah. Tak seorang pun mereka menjawab karena mereka tidak mengetahui siapa yang telah membinasakan patung-patung tersebut. Sampai akhirnya mereka menuduh Ibrahim sebagai penghancur patung tersebut. Kenapa mereka menuduh Ibrahim? Karena mereka tahu kalau Ibrahim tidak menyukai terhadap berhala. Kalau Ibrahim tidak menyukai masyarakat menyembah berhala. Sehingga akhirnya apa? Nabi Ibrahim dibawa untuk menemui Raja Namrud. Dan akhirnya Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud. Namun apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan yang sangat-sangat hebat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat yang luar biasa kepada Nabi Ibrahim, yaitu tidak mempan dibakar api. Apa yang terjadi?
ketika Nabi Ibrahim akan dibakar oleh Raja Namrud, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, "Ya Allah, berilah aku pertolongan." Sampai akhirnya Allah memberikan firman-Nya di dalam Quran yang berbunyi, "Ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim." Yang artinya, wahai api yang menyala-nyala, rasakanlah dingin terhadap tubuh Ibrahim alaihissalam. Dan akhirnya ketika api hangus, ketika api habis, terlihatlah Ibrahim masih tetap utuh tanpa terluka sedikit pun. Itulah mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam. Meskipun Nabi Ibrahim alaihissalam berbeda pandangan dengan orang tuanya, dengan ayahnya yang bernama Azar, tapi Ibrahim tetap sopan, tetap santun terhadap ayahnya. Nah, itulah contoh yang patut kita ambil dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita harus patuh terhadap orang tua, kita harus mencontoh yang baik-baiknya, dan kita harus selalu bertutur sapa yang sopan dan santun. Tetap semangat, meski kita sedang melaksanakan ibadah puasa. Jangan lupa ya, untuk kehadiran silahkan anak-anak tulis kolom hadir. Tulis hadir. Misalnya, Haluma Fadilatus Sabani kelas 4 hadir di kolom komentar. Tetap semangat, jaga selalu kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.